You can't get a public project if you don't sign a pledge not to boycott Israel. Oh yeah, there's anti-BDS laws here. Nah, itu adalah curhatan salah seorang warga Amerika yang merasa keberatan dengan aturan yang sekarang mulai diterapkan di hampir seluruh negara bagian di sana. Aturan itu adalah anti-BDS laws. Oke, sebelum lebih jauh lagi, kita akan bahas dulu apa itu BDS. BDS adalah singkatan dari Boycott, Divestment, and Sanction. Atau dalam bahasa Indonesia, boykot, divestasi, dan sanksi. BDS ini adalah gerakan non-kekerasan yang dipimpin Palestina yang mempromosikan boykot, divestasi, dan sanksi ekonomi terhadap Israel. Nah, terus bedanya apa dong antara boykot, divestasi, sama sanksi? Boykot adalah tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes. Sedangkan divestasi adalah kebalikan dari investasi. Kalau dalam investasi kita membeli aset, tapi divestasi adalah dengan melepas aset yang dimiliki. Bisa dalam bentuk finansial atau barang ataupun penjualan bisnis yang dimiliki perusahaan. Dan sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sejak dimulainya tahun 2005, BDS movement ini memiliki tujuan, yaitu 1. Mengakhiri pendudukan kolonisasi di seluruh wilayah Arab yang diduduki dan membongkar tembok apartheid yang dibangun Israel. 2. Mengakui hak-hak dasar warga Palestina atas kesetaraan penuh. 3. Menghormati, melindungi, dan memajukan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah dan properti mereka sebagaimana ditetapkan dalam resolusi PBB 194. Gerakan BDS ini menyebar hingga ke berbagai dunia. Dan ternyata gerakan ini sedikit demi sedikit cukup berpengaruh. Berbagai perusahaan mulai meninggalkan Israel. Mereka mendivestasi aset mereka yang ada di Israel. PBB menunjukkan ada 206 perusahaan yang terlibat pembangunan pemukiman ilegal di Israel. Nikki Haley, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, memberikan ultimatum kepada PBB. Nih, Haley mengancam akan mencabut dana UNHRC jika PBB mempublikasikan nama perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembangunan pemukiman ilegal di Israel. Bisa gitu ya? Nah, Afrika Selatan juga mulai mendukung kampanye BDS ini. Venezuela dan Bolivia sudah memutuskan hubungan dengan Israel. Dan Brazil menolak duta besar Israel di negaranya, karena duta besar itu adalah pemimpin gerakan pemukiman ilegal di Israel. Walaupun belum semua, perlahan tapi pasti, aksi BDS ini mulai merusak nama Israel di dunia. Banyak artis juga yang menolak untuk tampil di Israel. Lauryn Hill, they've all refused to play in Israel. And other artists are openly advocating for BDS. How can I work with any institution complicit in Israeli human rights abuses? Contoh lain efeknya dari gerakan BDS terbaru adalah pada Juni 2024 ini, Starbucks mengirimkan email kepada salah satu channel muslim terbesar yaitu Merciful Servant untuk ngajakin kerjasama. Tapi ya gitu deh, kayaknya tetap ditolak sama Merciful Servant ya. Dan sebagai pembalasan, Israel dan para pendukungnya mulai menerapkan undang-undang anti-BDS atau anti-BDS law dan melobi berbagai negara bagian di Amerika untuk menerapkan anti-BDS laws ini dan menuduh gerakan BDS ini sebagai gerakan antisemit. Kini di tahun 2024 telah 38 negara bagian di Amerika menyetujui lobi Israel untuk menerapkan anti-BDS law ini. Undang-undang anti-BDS ini punya dua bentuk. Satu, yang berfokus pada kontrak kerja, yaitu siapapun yang akan bekerja sama dengan negara bagian di Amerika yang menerapkan anti-BDS law harus bersumpah setia untuk tidak memboikot Israel dan berbagai merek yang berafiliasi dengan Israel. Yang kedua, undang-undang yang berfokus pada investasi yang mewajibkan dana investasi publik untuk menghindari entitas yang memboikot Israel. Gila nih, nyampe segitunya ya. Lobi Israel ngatur Amerika. Wow. Pada pelaksanaannya, nggak cuma kontraktor yang mau kerja sama pemerintah daerah aja yang harus tanda tangani anti-BDS laws ini. Tapi banyak organisasi yang nggak lagi kerja sama pemerintah pun, bahkan warga perorangan pun yang pengen dapat bantuan pemerintah gara-gara bencana alam, tetap harus tanda tanganin kesepakatan ini. My annual contract from the state of Arizona. And I was rather shocked to see this. A contractor warrants he does not and will not participate in a boycott of Israel as defined by, and it gives the law number. In order to get our money,
We have to pledge not to boycott Israel. Like, what does the state of Israel have to do with Texas and elementary school? If your Texas house was destroyed by Hurricane Harvey, you can get emergency funds unless you support the boycott of Israel. I'm not joking. And now, survivors in Dixon, Texas, filing for emergency funds, have to sign a contract stating the applicant does not boycott Israel and will not boycott Israel during the term of this agreement. The state government is plainly telling its citizens that either they get to keep their right to boycott or they can get help rebuilding their homes. What kind of choice is that? Dan tentu saja mereka melawan. Banyak dari warga perorangan, institusi dan organisasi yang menuntut pemerintah daerah mereka masing-masing ke pengadilan karena dinilai telah merugikan dan berat sebelah terhadap warga mereka sendiri. I have the right to boycott anyone I want to, and the state has no business getting involved in that. I'm looking forward for my day in court. Whenever you see injustice, regardless of what faith or gender, what's going on, you speak up. You have to say something. Gimana menurut kamu? Apakah Amerika harus tunduk di bawah kuasa Israel? Atau Amerika harus bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa kendali dari Israel? Dan apakah itu mungkin? I don't give a how much you say, oh, America first. As soon as you put in anti-BDS law, you're a fake-ass American, dude. This country was founded on boycotting. You're a who's bought off.